Dua sejoli ini memutuskan untuk melarikan diri setelah malapetaka menimpa si gadis yang awalnya sebagai korban, statusnya jadi tersangka karena tindakannya main hakim sendiri untuk membela diri. Namun mampukah selamanya mereka bertahan jadi buronan, atau sebaliknya memilih menyerahkan diri, sedangkan benih-benih cinta mulai bersemi tak bisa dihindari? Bersama saya Adrik Bil Turunan Mandala, inilah rangkuman alur cerita filmnya. Pria yang wajahnya mengingatkan saya kepada salah satu Kapten Shinsengumi ini akan diketahui bernama Sota Imawatsu. Dan jangan terkecoh oleh penampilannya karena sesungguhnya dia bukanlah pekerja kantoran ataupun mafia yang sedang bertransaksi dengan seorang nenek tua, meski goodie bag yang ia terima berisi segepok uang mencurigakan. Sota berpakaian seperti itu ternyata demi totalitas dalam latihan berakting, yang mana diketahui bahwa pemuda itu bercita-cita menjadi seorang aktor. Meski ketika Sota yang jelas belum berpengalaman mencoba berimprovisasi, namun dianggap berlebihan dan gak nyambung, malah mendapatkan kritik pedas dari pelatihnya. Sedangkan uang yang didapatkannya tadi ternyata adalah upah bagiannya setelah diketahui Sota dan teman-teman akan mengajar akting para lansia untuk acara teater di sebuah panti jompo yang berada di pinggiran kota. Dan singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh juga melelahkan, keesokan harinya mereka sampai di tempat tujuan. Dan di sanalah Sota akan bertemu dengan gadis bernama Takara Yamashita yang bekerja sebagai perawat sejak ia lulus SMA. Sosok gadis pendiam itu baru saja mendapatkan surat peringatan dari petugas penjara tentang seorang penjahat bernama Takara Okubo yang akan segera dibebaskan dalam waktu dekat. Setelah sekian lama penjahat itu mendekam di penjara, mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku perkosaan. Lantas apakah korbannya adalah Yamashita? Jawabannya akan diketahui selanjutnya. Yang jelas reaksi berlebihan ditunjukkan gadis itu tatkala seorang kakek tua secara tiba-tiba menyentuh Yamashita. Trauma mendalam tergambar jelas di wajahnya. Dan dari bayangannya gadis itu sangat mendambakan kehadiran sosok ibu sebagai tempat berlindung yang belum diketahui di mana keberadaannya. Yamashita yang pemurung dan penyendiri tidak seperti gadis muda pada umumnya, membuat salah seorang gadis rekan Sota berinisiatif untuk mengajaknya pergi bersama ke acara festival. Hingga singkat cerita keesokan harinya mereka pun sudah bersiap untuk berangkat. Dan saat itulah Sota diminta temannya untuk menjemput Yamashita yang tinggal tak jauh dari panti. Gadis itu tampak antusias bersolek di depan cermin, namun siapa sangka malapetaka akan mendatanginya. Setelah bel pintu tiba-tiba saja berbunyi, namun yang datang ternyata bukanlah Sota. Dan ya, dia adalah Okubo, penjahat yang baru saja keluar dari penjara, mantan suami ibunya yang memaksa ingin rujuk kembali. Apalagi ketika Yamashita bilang bahwa ibunya sudah punya suami baru, si bedebah semakin tak terkendali menyerang gadis malang itu. Sementara Sota yang sedang berjalan santai, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara kaca pecah. Yang tanpa berpikir panjang lagi, dia yakin sesuatu hal buruk telah terjadi kepada Yamashita. Dan alangkah terkejutnya Sota setelah mendapati seorang pria sedang menindih gadis malang itu yang tentu saja dia tak akan tinggal diam. Karena jangankan hanya seorang pria bejat macam itu, Himura Batosai saja berani dia hadapi. Namun karena di sini dia tidak dibekali katana serta kemampuan bertarung, Sota hanya bisa menahannya agar Yamashita selamat. Akan tetapi alih-alih berlari, gadis malang yang kelihatannya sudah gelap mata itu memilih untuk mengakhiri semua karena tiba-tiba saja ia menyerang Okubo dengan menggunakan gunting sebagai senjata. Melihat berbah itu terkapar dengan keadaan kritis, Sota yang panik segera memanggil ambulans, juga berniat lapor polisi. Namun belum selesai ia bicara, upayanya dihentikan Yamashita yang membuat kepanikan Sota kini berubah heran bercampur amarah seakan tak percaya. Setelah mendengar pernyataan gadis itu bahwa akan percuma melaporkannya kepada polisi seperti yang sudah ia lakukan sebelum-sebelumnya, bedebah itu akan selalu datang lagi dan lagi karena dia adalah ayahnya sendiri.
Kini tak ada pilihan bagi Sota selain mengajak Yamashita kabur bersama, pergi sejauh mungkin meninggalkan tempat kejadian perkara. Namun sulitnya menemukan transportasi umum di wilayah terpencil seperti itu memaksa mereka harus menggunakan jurus langkah 1000, menuruni bukit melewati lembah, hingga hari menjelang malam, dua sejoli itu akhirnya sampai di stasiun kereta. Sebenarnya saat itu Yamashita yang mulai bisa berpikir jernih, merasa bahwa dia lebih baik menyerahkan diri kepada polisi, tak mau melibatkan Sota ke dalam masalahnya. Namun naluri lelaki Sota berkata sebaliknya, sebagai laki-laki sejati, ia merasa sudah seharusnya melindungi Yamashita. Bahkan Sota meyakinkan gadis itu agar tidak putus asa, tak selamanya yang lemah harus kalah. Karena dia dilahirkan bukan semata-mata hanya untuk terluka, kemudian menyerah begitu saja. Meski belum tentu arah tujuan, dua sejoli itu pun lanjut menaiki kereta Bantet yang perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Keesokan harinya, polisi yang baru saja memeriksa TKP mendapati pesan dari pelaku untuk anak gadisnya, yang mengancam bahwa dia akan kembali suatu saat nanti. Dengan kata lain, Okubo kemungkinan masih hidup. Dan benar apa yang dibilang Yamashita, terbukti polisi seolah tak benar-benar peduli akan teror yang sewaktu-waktu bisa kembali dilakukan Okubo. Karena yang penting bagi mereka kini adalah bagaimana cara menangkap Yamashita, dan dengan melarikan diri, maka dipastikan bahwa dua sejoli itu akan kena masalah. Sehingga wajar apabila Yamashita tak menginginkan ayahnya hidup lagi. Namun beruntung kini dia bersama Sota yang untuk sementara masih bersabar, bahkan selalu menguatkan hati Yamashita agar tidak putus asa. Karena menurutnya Tuhan tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Hingga keesokan harinya, dua sejoli itu menemukan bangunan sekolah terbengkalai. Namun ketika Sota membahas kenangan masa-masa sekolah yang seakan membekas di benaknya, begitupun dengan keahliannya berakting, ia berharap mampu meninggalkan kesan baik yang akan dikenang oleh orang lain. Maka dari itu ia bercita-cita menjadi seorang aktor terkenal. Berbeda dengan Yamashita yang terus terang tak punya kenangan indah semasa sekolah, karena yang tertanam dalam benaknya hanyalah rasa takut disertai kebencian kepada pria bernama Takara Okubo. Sejauh ini belum ada berita yang berhubungan dengan mereka. Tatkala Yamashita mendengarkan siaran berita di radio, namun ketika lagu syahdu mulai diputarkan, dua sejoli yang nampak masih canggung itu seperti terhanyut dalam suasana, meski keduanya hanya duduk terdiam tanpa ada kata-kata yang terucap. Lain halnya dengan bayangan, gambaran suasana hati yang tak bisa dipungkiri bahwa benih-benih cinta mulai bersemi di antara mereka. Meski bangunan kosong terpencil itu adalah tempat yang cocok untuk bersembunyi, namun seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai khawatir akan kehabisan uang dan tak mungkin hanya menetap di sana selamanya. Hingga di hari berikutnya, demi mendapatkan uang tambahan, dua sejoli itu mencoba peruntungannya untuk bisa diterima kerja di sebuah perkebunan milik sepasang suami istri. Bahkan untuk meyakinkan mereka, Yamashita mengaku bahwa dia dan Sota adalah pasangan suami istri yang baru saja kawin lari. Singkat cerita, dua sejoli mulai bekerja di sana, yang siapa sangka ketika wanita pemilik perkebunan itu curhat bahwa sebenarnya dia dan suaminya dulunya kawin lari juga, sehingga tanpa perlu dijelaskan pun, mereka bisa memaklumi bagaimana kesulitan yang dialami Yamashita dan Sota. Bahkan karena merasa memiliki nasib yang sama, dia berjanji akan mengantarkan dua sejoli itu pergi ke tujuan utamanya, yakni kota Wakayama. Awalnya semua berjalan lancar sesuai rencana. Selain bisa mendapatkan upah, suami istri bohongan itu juga disediakan tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat. Namun sayangnya, Sota yang nampaknya tidak sabar ingin mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat membuat dia gelap mata. Maka di tengah malam, tatkala semua orang yang ia pikir sudah terlelap dalam tidurnya, pemuda itu mengendap-endap mencuri uang dari laci. Namun naas, aksinya kepergok oleh pria pemilik rumah. Meski beruntung, pria itu seakan memaklumi dan masih mau memaafkan kesalahan Sota. Meski demikian, dikala pagi buta, dua sejoli memilih angkat kaki dari rumah itu. Namun tanpa mereka ketahui, ucapan Sota kembali terbukti. Tentang setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.
Karena siapa sangka beberapa jam kemudian polisi yang sudah memulai pencarian ternyata mendatangi tempat itu. Hanya sedikit keterangan yang bisa diberikan wanita pemilik perkebunan tentang tujuan dua sejoli itu, begitupun dengan suaminya yang bahkan sama sekali tidak melaporkan kejadian tadi malam. Sementara itu, dua sejoli kini hampir sampai di kota. Meski setiap kali mendengar uil-uil polisi, mereka selalu lari ketakutan. Hingga hari menjelang malam, keduanya mulai kelelahan dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan. Disitulah mereka mengetahui berita tentang Okubo yang ternyata masih hidup walaupun sempat pingsan, membuat Yamashita kembali merasa terpukul mengetahui kenyataannya. Namun menurut Sota, itu lebih baik daripada Yamashita dikenakan pasal pembunuhan. Dan meski mereka berduaan di kamar, tapi tak sedikit pun Sota berniat kurang ajar. Malah dia nampak khawatir dengan kondisi Yamashita, bahkan untuk menyentuhnya saja pemuda itu seakan tak tega. Keesokan harinya, Sota mencoba peruntungannya mendapatkan uang dari judi balapan sepeda. Namun karena tak juga membuahkan hasil, Yamashita menyarankan agar lebih baik mereka sama-sama mencari kerja sampingan. Alih-alih setuju, pemuda doyan judi itu malah menantang Yamashita untuk membuktikan siapa yang lebih cepat dapat duit banyak. Dan untuk sementara mereka pun berpisah. Yamashita diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah bar, sedangkan Sota masih dengan hobinya main judi. Meskipun tujuannya baik, ingin memberi Yamashita oleh-oleh, namun ketika malam harinya mereka kembali bertemu di tempat laundry, Sota dibuat kesal karena ternyata Yamashita mampu membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan uang yang meski tak banyak, namun bukan dari berjudi atau mencuri. Akan tetapi ketika dua sejoli itu hendak pulang ke penginapan, mereka mendapati polisi ternyata sudah berada di sana setelah sepertinya berhasil melacak ponsel Sota yang kebetulan menyala. Memaksa mereka harus lari dan bersembunyi di mobil bekas yang terparkir tak terkunci. Namun lagi-lagi keberadaan mereka diketahui petugas keamanan, membuat Sota harus pura-pura sedang berbuat mesum untuk mengalihkan perhatian si satpam. Meskipun mereka hanya mendapatkan teguran agar lebih baik melakukannya di dalam rumah, namun Yamashita tiba-tiba saja nampak begitu ketakutan setelah Sota menindihnya, membuat pemuda itu merasa bersalah, apalagi melihat kondisi Yamashita yang sangat mengkhawatirkan. Entah sampai kapan lagi Sota mampu bertahan menemani gadis trauma yang sensitif macam itu, karena keesokan harinya masalah kembali muncul. Tatkala Yamashita yang mengungkapkan keinginannya untuk bisa pergi bersama ke pulau terpencil, karena dia yakin dengan bekerja lebih giat lagi, gadis itu pasti mampu mewujudkan keinginannya. Begitupun yang ia harapkan dari Sota. Namun lagi-lagi Sota tersinggung. Kini ia mulai frustasi, merasa upayanya tidak dihargai. Bahkan Sota mulai menyalahkan Yamashita. Kenapa saat itu ia tidak lari saja? Membuat keadaan pun kacau balau tak terkendali. Hingga mereka pun kembali berpisah memilih jalan hidup masing-masing. Namun ketika Sota naik bis di tengah perasaan yang semerawut, pemuda itu menyaksikan sekawanan gadis muda yang nampak sukacita tertawa lepas seakan tak punya beban. Dan siapa sangka keceriaan mereka mengingatkan Sota kepada Yamashita yang jangankan untuk menikmati masa muda dengan bahagia, bahkan untuk hidup normal saja gadis semalang itu tak bisa. Sedangkan Yamashita sore harinya kembali ke bar, namun tempat kerja yang awalnya jadi tumpuan harapan mendapatkan uang, kini jadi tidak aman setelah samar-samar ia mendengar wanita pemilik bar berbicara di telepon melaporkan keberadaan Yamashita kepada polisi. Sehingga tanpa buang-buang waktu lagi gadis itu segera berlari sejauh mungkin. Dan benar saja kepolisian ternyata semakin gencar memberitakan tentang dua sejoli buronan yang mereka tahu masih berkeliaran di kota Wakayama. Membuat Sota semakin dibebani rasa bersalah karena telah meninggalkan Yamashita, apalagi kalau ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa gadis Malang itu semakin memprihatinkan karena tak ada lagi tempat yang aman baginya. Hingga keesokan harinya Yamashita yang nampak sudah putus asa memberanikan diri mendatangi kantor polisi. Namun karena tak seucap kata pun keluar dari mulutnya, apalagi tak ada seorang pun yang menghiraukan keberadaannya, gadis Malang itu kembali melangkahkan kaki keluar dari sana berjalan tanpa tujuan. Namun siapa sangka saat itulah Yamashita bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata adalah ibunya.
Kini secerca harapan untuk bisa mendapatkan perlindungan dari sosok ibu sudah di depan mata. Namun sungguh di luar dugaan, perempuan itu ternyata sama berdebahnya dengan Okubo. Karena alih-alih menyambut hangat Yamashita sebagaimana mestinya, perempuan itu memilih untuk pergi menghindar seakan tak mau melihat wajah putrinya sendiri, membuat harapan Yamashita pun sirna seketika. Gadis malang itu kini hanya bisa pasrah menerima pahitnya kenyataan ketika kota yang ia lihat begitu padat penduduk, namun tak ada satupun orang yang peduli akan penderitaannya. Hingga malam tiba, riak air sungai nampak begitu menggoda, seakan membujuk gadis depresi itu untuk segera terjun ke dalamnya. Namun tidak, Yamashita segera sadar bukan itu jalan keluarnya. Dan siapa sangka, saat itulah Sota kembali menemukannya. Setelah dihantui rasa bersalah, pemuda itu menyadari bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Tak sepatutnya menyombongkan diri, karena sejatinya dia juga merasa kesepian setelah berpisah dengan Yamashita. Terhanyut dalam suasana, singkat cerita dua sejoli itu lanjut memesan kamar hotel karena sepertinya Sota tak sabar ingin memasangkan cat kuku di gadis itu. Karena ketika pagi tiba, Yamashita mendapati Sota masih tertidur pulas di sampingnya. Bahkan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gadis itu bisa tersenyum bahagia melihat kuku di jemari tangannya. Meskipun kemudian sepertinya gadis itu merencanakan sesuatu dengan kembali menyalakan ponsel Sota. Karena ketika dua sejoli itu sudah bersiap berangkat menaiki kapal feri, ternyata Sota sudah memutuskan untuk memenuhi keinginan Yamashita sebelumnya untuk bisa pergi ke pulau terpencil. Sota-kun, arigatou. Dan tiba-tiba polisi kembali muncul, membuat Sota yang panik segera mengajak Yamashita kembali berlari. Namun anehnya, kali ini gadis itu tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Yamashita meminta agar suatu saat nanti Sota mau menemuinya kembali, karena kini dia sudah tidak merasa kesepian lagi. Selain itu, ia juga berharap agar Sota bisa mewujudkan impiannya menjadi sosok baik yang akan dikenang lebih banyak orang lagi, seperti yang telah pemuda itu lakukan kepadanya. Meskipun Sota berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Yamashita, juga meyakinkan polisi bahwa gadis itu tidak bersalah, namun sepertinya Yamashita sudah memilih jalan terbaik baginya untuk diproses secara hukum, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tamat, jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil, turunan Mandala pamit, permios.